Secara umum, tujuan desain kelas SD seperti ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Anak-anak SD cenderung lebih mudah bosan. Desain warna-warni, tema alam, dan pengaturan ruangan yang rapi membuat mereka lebih nyaman, santai, serta meningkatkan minat belajar. Mendukung konsentrasi dan kenyamanan. Warna hijau dan biru memberi efek menenangkan. Tata letak yang rapi membantu anak-anak fokus, tidak mudah terganggu. 3. Mempermudah interaksi antar guru dan siswa. Dengan kursi melingkar U, siswa dapat melihat guru dan teman-temannya, memudahkan diskusi, tanya jawab, dan partisipasi. 4. Memperhatikan aspek ergonomi dan keselamatan. Meja dan kursi menyesuaikan tinggi anak SD, ventilasi cukup dari jendela, serta ruangan terang dan rapi agar anak-anak aman. Selanjutnya, penjelasan detail tiap bagian yang ada di ruangan kelas ini. Yang pertama ada kursi melingkar seperti huruf O, yaitu untuk membentuk rasa kebersamaan dan interaksi sosial yang kuat. Semua anak bisa melihat papan tulis dan guru dengan mudah. Membuka ruang interaksi dua arah. Anak-anak merasa lebih bebas bertanya, guru mudah menjangkau semua siswa. Mengurangi kesan kaku yang sering terjadi pada pengaturan meja basis tradisional atau yang standar. Model pembelajaran aktif atau active learning lebih mudah dilakukan dengan formasi ini, mendorong anak untuk berani berbicara, berdiskusi, dan lebih aktif terlibat. Yang kedua, papan tulis di depan atau di tengah dinding kelas. Titik fokus untuk menjadi titik fokus utama pengajaran. Semua siswa menghadap ke arah yang sama, memudahkan guru menjelaskan materi. Posisi ini meminimalkan gangguan visual dari sisi kiri dan kanan. Papan tulis ini sebagai panggung utama dalam pembelajaran. Selanjutnya, kipas angin di atas papan tulis atau yang di atas sana berfungsi untuk membantu sirkulasi udara di tempat tinggi agar angin menyebar merata ke seluruh kelas, tidak mengganggu ruang gerak dan penglihatan siswa. Ruangan yang sejuk menjaga konsentrasi siswa. Suasana yang nyaman menurunkan stres belajar. Selanjutnya, lampu di tengah langit-langit yang berjumlah 2. Fungsinya distribusi cahaya yang merata, tidak terlalu terang atau menyilaukan, dan tidak gelap. 2 lampu membantu menghindari bayangan gelap saat siswa membaca dan menulis. Posisinya di tengah agar cahaya jauh merata ke seluruh ruangan. Cahayanya yang baik meningkatkan suasana hati dan konsentrasi. Selanjutnya, jendela di samping kiri yaitu berfungsi sebagai sumber cahaya alami, ventilasi alami atau sirkulasi udara bersih. Biasanya ditempatkan di kiri supaya sinar matahari pagi masuk tanpa menyilaukan mata saat menulis, karena mayoritas siswa SD menulis dengan tangan kanan. Bayangan tangan tidak menghalangi cahaya alami, meningkatkan hormon serotonin dan memperbaiki mood semangat belajar. Selanjutnya, meja guru di depan, yaitu memperlihatkan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Guru bisa mengatur kelas dan dengan mudah dari posisi ini, mewujudkan kontrol pengawasan serta interaksi dengan semua siswa. Selanjutnya, pintu di samping kanan, fungsinya yaitu mengakses masuk keluar, tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Ditempatkan di sisi samping dekat guru agar mudah memantau siapa yang keluar dan siapa yang masuk. Menjaga ketertiban kelas saat ada tamu atau murid yang datang terlambat. Selanjutnya yaitu rak buku di sisi dekat pintu, yaitu dekat pintu agar mudah diakses saat masuk atau keluar ruangan. Mendorong budaya membaca, anak-anak melihat buku setiap hari. Menempatkan di samping, tidak menghalangi pandangan ke papan tulis. Selanjutnya, sapu di pojok kiri belakang, yaitu memudahkan diambil saat dibutuhkan, tidak menghalangi jalan atau pemandangan. Mendorong budaya bersih-bersih sejak dini. Selanjutnya, latar dinding warna hijau dan biru dengan tema alam, yaitu warna hijau menenangkan, memberi kesegaran, dan mengurangi stres. Warna biru memberi rasa damai, fokus, dan menenangkan pikiran. Tema alam memberikan suasana terbuka
seperti belajar di luar ruangan, mengurangi kesan kaku dari dinding yang polos, meningkatkan kreativitas, imajinasi, dan ketenangan siswa. Lingkungan belajar yang menyenangkan memicu hormon dopamin atau semangat belajar yang meningkat. Selanjutnya, interaksi dari kami membatasi interaksi antar siswa untuk berdiskusi, membuat siswa di belakang sulit melihat papan atau mendengar suara guru dengan jelas. Jadi supaya mudah dalam belajar, siswa ini harus maju ke depan supaya lebih mudah dalam menerima ilmu dari guru. Jadi yang selanjutnya itu siswa pasif karena hanya menerima informasi secara satu arah. Guru sulit memantau aktivitas siswa yang duduk di belakang, membosankan secara visual dan menuntun dari hari ke hari. Saran dari kami, saran penataan kursi kelas formal di Indonesia. Gunakan susunan kelompok, cluster atau huruf O, SF agar siswa mudah berdiskusi, guru mudah memantau dan interaksi lebih aktif. Susunan setengah lingkaran, semi circle, memantau semua siswa, melihat papan dan mendengar guru dengan jelas. Beri jalur kosong di tengah samping untuk memudahkan pergerakan guru. Terapkan pembelajaran aktif, diskusi, presentasi, proyek kelompok agar siswa tidak pasif. Variasikan di kursi dan warna ruangan. Pasang poster edukatif dan ubah susunan kursi secara berkala agar tidak menuntun. Jadi kesimpulannya, penataan kursi model standar, baris atau lurus, cocok untuk pembelajaran ceramah dan ujian karena terfokus ke depan namun cenderung membatasi interaksi, membuat siswa pasif serta sulit bagi guru memantau siswa di belakang. Sebaliknya, model OSF lebih mendukung pembelajaran aktif, diskusi, dan interaksi karena posisi siswa saling berhadapan dan mudah dipantau guru meskipun memerlukan ruang lebih luas dan kurang efektif untuk jumlah siswanya sangat banyak idenya. Penataan kursi dibuat fleksibel agar bisa disesuaikan dengan jenis pembelajaran yang berlangsung.